The Secret, Rahasia versi Bahasa Indonesia, File 4 of 4. By Rhonda Byrne, transcribed by Chasloft. Note, e-book ini saya persembahkan kepada seluruh orang yang membutuhkannya. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantu saya walau saya bekerja sendirian. Dan saya meminta maaf bila seandainya ada kesalahan pengetikan. E-book ini terbagi menjadi 4 file yang berbeda. Selamat menikmati. Rahasia Dunia. Lisa Nichols. Orang mempunyai kecenderungan untuk melihat hal-hal yang mereka inginkan dan berkata, ya, saya suka itu, saya ingin itu, tetapi mereka melihat hal-hal yang tidak mereka inginkan dan mereka memberi energi yang sama, bahkan mungkin lebih besar, dengan pemikiran bahwa mereka dapat mengenyahkannya, menghapusnya, menyingkirkannya. Di masyarakat kita telah dibiasakan dengan perlawanan terhadap sesuatu. Perlawanan terhadap kanker, perlawanan terhadap kemiskinan, perlawanan terhadap perang, perlawanan terhadap obat-obat terlarang, perlawanan terhadap terorisme, perlawanan terhadap kekerasan. Kita cenderung melawan segala sesuatu yang tidak kita inginkan, yang sebenarnya justru menciptakan lebih banyak perlawanan. Hale Dwoskin, guru dan pengarang The Sedona Method. Segala sesuatu yang kita fokuskan akan kita ciptakan. Jadi misalnya, jika kita sungguh-sungguh marah pada perang yang sedang berlangsung, atau pemogokan, atau penderitaan, kita menambah energi padanya. Kita mendorong diri, dan ini hanya menciptakan penolakan. Apa yang Anda tolak akan bertahan. Carl Jung, 1875-1961. Bob Doyle. Apa yang Anda tolak justru akan bertahan karena jika Anda menolak sesuatu, Anda berkata, tidak, saya tidak menginginkan hal ini, karena ini membuat saya merasa begini, perasaan yang saya rasakan saat ini, jadi, Anda memancarkan sebuah emosi yang sangat kuat dari saya sungguh-sungguh tidak menyukai perasaan ini, dan perasaan tidak menyenangkan itu justru akan mendatangi Anda dengan cepat. Penolakan terhadap segala sesuatu adalah seperti berusaha mengubah gambar luar setelah segala sesuatu itu dipancarkan. Ini adalah upaya yang sia-sia. Anda harus masuk ke dalam diri dan memancarkan sinyal baru dengan pikiran dan perasaan untuk menciptakan gambar baru. Ketika Anda menolak apa yang telah muncul, Anda menambah energi dan daya pada gambar-gambar yang tidak Anda sukai, dan Anda mendatangkan mereka dengan kecepatan yang tinggi. Peristiwa atau situasi hanya akan membesar karena kerja hukum tarik-menarik. Jack Canfield. Gerakan anti-perang menciptakan lebih banyak perang. Gerakan anti-narkoba justru menciptakan lebih banyak narkoba. Karena kita berfokus pada apa yang tidak kita inginkan. Lisa Nichols. Orang percaya bahwa jika kita sungguh-sungguh ingin menghapus sesuatu, kita perlu berfokus padanya. Bukankah tidak masuk akal bagi kita untuk memberikan semua energi pada masalah tertentu, dan bukan berfokus pada kepercayaan, cinta, hidup dalam kelimpahan, pendidikan, atau perdamaian? Jack Canfield. Ibu Teresa sangat luar biasa. Ia berkata, saya tidak akan pernah menghadiri demonstrasi anti-perang. Jika Anda mengadakan demonstrasi damai, undanglah saya, ia tahu. Ia memahami rahasia. Lihatlah apa yang telah ia wujudkan di dunia. Hale Dwoskin. Jadi, jika Anda anti-perang, sebaiknya jadilah pro-damai. Jika Anda anti kelaparan, jadilah orang yang memiliki lebih dari cukup untuk makan. Jika Anda anti pada politikus tertentu, jadilah pro-oposisi. Seringkali pemilihan umum memenangkan orang yang tidak disukai karena mereka justru mendapatkan semua energi dan fokus. Segala sesuatu di dunia ini dimulai dengan satu pikiran. Semakin membesarnya sesuatu disebabkan karena lebih banyak orang yang memikirkannya setelah muncul. Kemudian pikiran dan emosi itu mempertahankan keberadaan peristiwa itu serta memperbesarnya. Jika kita melepas pikiran darinya dan berfokus pada cinta, sesuatu itu tidak akan ada lagi. Sesuatu itu akan menguap dan menghilang. Ingatlah,
Dan pernyataan yang satu ini adalah yang paling sulit sekaligus yang paling indah untuk dipahami. Ingatlah bahwa terlepas dari apapun kesulitannya, dimanapun adanya, siapapun yang terkena, Anda tidak mempunyai pasien kecuali diri Anda sendiri. Tidak ada yang harus Anda lakukan kecuali meyakinkan diri akan kebenaran yang ingin Anda wujudkan. Charles Hannell, Jack Canfield. Boleh saja Anda melihat apa yang tidak Anda inginkan karena ini akan memperjelas Anda untuk berkata, inilah yang saya inginkan, tetapi kenyataannya, semakin Anda membicarakan apa yang tidak Anda inginkan, atau membicarakan bagaimana buruknya hal itu, atau selalu membaca segala sesuatu tentangnya, Anda menciptakan lebih banyak hal yang tidak Anda inginkan itu. Anda tidak dapat menolong dunia dengan berfokus pada hal-hal negatif. Ketika Anda berfokus pada peristiwa dunia yang negatif, Anda bukan saja akan menambahkannya, tetapi Anda mendatangkan lebih banyak hal negatif ke dalam hidup Anda sendiri. Ketika telah muncul gambar-gambar dari sesuatu yang tidak Anda inginkan, ini adalah tanda bahwa Anda harus mengubah pemikiran dan memancarkan sinyal baru. Jika sesuatu ini adalah situasi dunia, Anda bukan tidak berdaya. Anda memiliki semua kekuatan. Fokuskan pada keadaan ketika semua orang gembira. Fokuskan pada kelimpahan makanan. Berikan pikiran yang kuat pada apa yang dia inginkan. Anda memiliki kemampuan untuk memberi sangat banyak pada dunia dengan memancarkan perasaan-perasaan cinta dan sejahtera, terlepas dari apapun yang terjadi di sekitar Anda. James Ray. Sering kali orang berkata, tetapi James, saya kan tidak ingin ketinggalan berita, mungkin Anda perlu tahu, tetapi Anda tidak harus berkutat di sana. Ketika saya menemukan rahasia, saya membuat keputusan bahwa saya tidak akan menonton berita atau membaca koran lagi karena berita membuat saya merasa tidak enak. Lembaga pemberitaan dan koran tidak dapat disalahkan karena menyiarkan kabar buruk. Sebagai masyarakat global, kitalah yang bertanggung jawab. Kita membeli lebih banyak koran dengan judul utama yang heboh. Peringkat siaran berita meroket ketika terjadi bencana nasional atau internasional. Jadi, koran dan lembaga penyiaran memberikan lebih banyak kabar buruk karena kita, sebagai masyarakat, mengatakan bahwa kita menginginkannya. Media adalah akibat, dan kita adalah penyebabnya. Ini sekadar tindakan hukum tarik-menarik. Layanan berita dan koran akan mengubah apa yang mereka sampaikan pada kita ketika kita memancarkan sinyal baru dan berfokus pada apa yang kita inginkan. Michael Bernard Beckwith. Belajarlah untuk hening, mengalihkan perhatian dari apa yang tidak Anda inginkan serta semua muatan emosional di sekitarnya, dan tempatkan perhatian pada apa yang ingin kita alami. Energi mengalir kemana perhatian ditumpahkan. Berpikirlah dengan benar, pikiranmu akan memberi makan kelaparan dunia. Horatio Bonar, 1808-1889. Apakah Anda mulai melihat kekuatan yang sangat besar yang Anda miliki di dunia ini hanya melalui keberadaan Anda? Ketika Anda berfokus pada hal-hal yang baik, Anda merasa baik, dan Anda mendatangkan lebih banyak kebaikan ke dunia. Pada saat yang sama, Anda mendatangkan lebih banyak kebaikan ke dalam hidup Anda sendiri. Ketika Anda merasa baik, Anda mengangkat hidup Anda serta mengangkat dunia. Hukum kesempurnaan sedang beraksi. Dr. John DeMartini. Saya selalu berkata, ketika suara dan visi di dalam diri menjadi lebih menonjol, jelas, dan keras dibandingkan pendapat luar, Anda sudah menguasai hidup Anda. Lisa Nichols. Bukanlah tugas Anda untuk mengubah dunia atau orang-orang di sekitar Anda. Tugas Anda adalah mengalir bersama aliran di dalam semesta, dan merayakannya di dalam dunia yang ada. Anda adalah penguasa hidup Anda, dan semesta menjawab setiap perintah Anda. Jangan tertegun oleh gambar-gambar yang telah muncul, jika gambar tersebut bukanlah apa yang Anda inginkan. Raih tanggung jawab terhadap gambar itu, ringankan jika Anda bisa, lalu lepaskan.
Kemudian pikirkan pikiran-pikiran baru dari apa yang Anda inginkan, rasakan pikiran-pikiran itu, dan bersyukur bahwa segalanya sudah terjadi. Semesta berkelimpahan. Dr. Joe Vital. Sebuah pertanyaan yang selalu ditanyakan pada saya adalah jika setiap orang menggunakan rahasia, dan mereka semua memperlakukan semesta seperti katalog, tidakkah kita semua akan kehabisan? Tidakkah setiap orang bergegas mendapatkannya dan membangkrutkan bank semesta? Michael Bernard Beckwith. Yang indah dari ajaran rahasia adalah bahwa ada lebih dari cukup untuk setiap orang. Ada kebohongan yang bertingkah seperti virus di dalam benak kemanusiaan. Dan kebohongan itu adalah, tidak ada cukup barang. Ada kekurangan dan keterbatasan, jadi tidak akan cukup. Dan kebohongan itu telah membuat orang hidup dalam ketakutan, keserakahan, kekikiran, serta serba kekurangan itu mewujud menjadi pengalaman mereka. Jadi, dunia telah menelan pil mimpi buruk. Kebenarannya adalah ada lebih dari cukup untuk setiap orang. Ada lebih dari cukup ide-ide kreatif. Ada lebih dari cukup daya dan kekuatan. Ada lebih dari cukup cinta. Ada lebih dari cukup kegembiraan. Semua ini mulai datang melalui akal yang menyadari sifat ketidakterbatasannya sendiri. Berpikir tidak cukup adalah seperti memandang gambar luar dan berpikir bahwa segala sesuatu datang dari luar. Ketika Anda melakukan ini, Anda pasti akan melihat kekurangan dan keterbatasan. Sekarang Anda tahu bahwa keberadaan tidak datang dari luar, dan bahwa segala sesuatu pertama-tama datang dari dalam pikiran dan perasaan. Akal Anda adalah daya kreatif dari segala sesuatu. Jadi, bagaimana mungkin akan ada kekurangan? Ini tidak mungkin. Kemampuan Anda untuk berpikir tidaklah terbatas, begitu pula hal-hal yang dapat Anda wujudkan melalui pikiran. Begitu pula dengan setiap orang. Ketika Anda sungguh-sungguh mengetahui ini, artinya Anda berpikir dari sebuah akal yang menyadari sifat ketidakterbatasannya sendiri. James Rhee. Setiap guru besar yang pernah hidup di planet ini telah mengatakan bahwa hidup dimaksudkan untuk berkelimpahan. Esensi dari hukum ini adalah bahwa Anda harus berpikir kelimpahan, melihat kelimpahan, merasakan kelimpahan, mempercayai kelimpahan. Jangan biarkan pikiran keterbatasan memasuki benak Anda. Robert Collier. John Asaraf. Jadi, ketika kita berpikir sumber daya kita sedang berkurang, kita menemukan sumber daya baru yang dapat mencapai hal yang sama. Kisah nyata dari tim minyak Belize adalah sebuah contoh yang mengilhami dari kekuatan akal manusia untuk mendatangkan sumber daya. Para direktur dari Belize Natural Energy Limited dilatih Dr. Tony Quinn yang ternama, yang ahli dalam pelatihan faali kemanusiaan. Dengan pelatihan kekuatan akal Dr. Quinn, para direktur ini yakin bahwa gambaran mental mereka tentang Belize sebagai negara penghasil minyak yang sukses akan tercapai. Mereka mengambil langkah maju yang berani untuk mengebor minyak di lepas pantai Spanyol, dan dalam 1 tahun yang singkat impian dan visi mereka menjadi kenyataan. Belize Natural Energy Limited menemukan minyak berkualitas tinggi, dengan aliran berlimpah, padahal 50 perusahaan lain telah gagal menemukannya. Belize telah menjadi negara penghasil minyak karena sebuah tim yang hebat, yang percaya pada kekuatan tak terbatas dari akal mereka. Tidak ada yang terbatas, sumber daya atau apapun. Segala sesuatu hanya terbatas di dalam pikiran manusia. Ketika kita membuka pikiran ke daya kreatif yang tak terbatas, kita akan mengundang kelimpahan, dan kita melihat serta mengalami suatu dunia yang baru. Dr. John DeMartini. Jika kita berkata bahwa kita kekurangan, ini disebabkan karena kita tidak membuka visi kita dan melihat apa yang ada di sekitar kita. Dr. Joe Vital. Anda tahu ketika orang mulai hidup dari hati dan mengejar apa yang mereka inginkan, mereka tidak mengejar hal yang sama. Itulah keindahannya. Kita tidak bersama-sama menginginkan BMW. Kita tidak bersama-sama menginginkan orang yang sama. Kita tidak bersama-sama menginginkan pengalaman yang sama.
Kita tidak bersama-sama menginginkan pakaian yang sama. Kita tidak bersama-sama menginginkan isi sendiri. Anda berada di planet yang agung ini, diberkahi daya yang luar biasa untuk menciptakan hidup Anda. Tidak ada batas yang bisa Anda ciptakan bagi Anda karena kemampuan berpikir Anda tidak terbatas. Tetapi, Anda tidak dapat menciptakan hidup bagi orang lain. Anda tidak dapat berpikir untuk mereka, dan jika Anda mencoba memaksakan pendapat Anda pada orang lain, Anda hanya akan menarik kekuatan serupa kepada Anda. Jadi, biarkan orang lain menciptakan hidup yang mereka inginkan. Michael Bernard Beckwith. Ada kecukupan bagi setiap orang. Jika Anda mempercayai kecukupan, jika Anda dapat memahami kecukupan, jika Anda bertindak karena kecukupan, kecukupan akan menunjukkan diri kepada Anda. Itulah kebenarannya. Jika Anda mengalami kekurangan, jika Anda menjadi intayan kemiskinan atau penyakit, ini disebabkan karena Anda tidak percaya atau tidak mengerti kekuatan yang Anda miliki. Ini bukan soal semesta memberi kepada Anda. Semesta menawarkan segala sesuatu kepada setiap orang, semesta tidak setengah-setengah. Robert Collier. Semesta menawarkan segala sesuatu ke semua orang melalui hukum tarik-menarik. Anda memiliki kemampuan untuk memilih apa yang ingin Anda alami. Apakah Anda menginginkan kecukupan bagi Anda dan setiap orang? Maka pilihlah itu dan ketahui, segalanya berlimpah. Ada cadangan yang tak terbatas. Ada begitu banyak luar biasaan. Kita masing-masing memiliki kemampuan untuk memasuki cadangan tak terbatas yang tidak kasat mata itu melalui pikiran dan perasaan kita, dan mendatangkannya ke pengalaman kita. Jadi, pilihlah untuk Anda karena hanya Anda yang bisa melakukannya. Lisa Nichols. Segala sesuatu yang Anda inginkan, semua kegembiraan, cinta, kelimpahan, kemakmuran, kebahagiaan, ada di sana, siap untuk diraih Anda. Dan Anda perlu menjadi lapar untuknya. Anda perlu berniat kuat. Dan ketika Anda berniat kuat serta bersemangat untuk apa yang Anda inginkan, semesta akan mengirim setiap hal yang Anda inginkan. Kenali hal-hal yang indah dan luar biasa di sekitar Anda, berkati dan pujilah semua itu. Di sisi lain, jangan meluangkan energi untuk menyalahkan atau mengeluhkan hal-hal yang sedang tidak selaras dengan keinginan Anda. Rangkulah segala sesuatu yang Anda inginkan agar Anda mendapatkan lebih banyak dari apa yang Anda inginkan. Kata-kata bijak Lisa, berkatilah dan pujilah hal-hal di sekitar Anda berbobot lebih berat daripada emas. Puji dan berkati segala sesuatu dalam hidup Anda. Ketika Anda memuji atau memberkati, Anda berada pada frekuensi tertinggi dari cinta. Dalam Bible, orang Yahudi menggunakan tindakan memberkati untuk mendatangkan kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Mereka mengenal kekuatan dari berkat. Bagi banyak orang, satu-satunya saat mereka memberkati seseorang adalah ketika mereka bersin, jadi mereka belum menggunakan salah satu kekuatan terbesar dengan sepenuh-penuhnya. Kamus merumuskan berkat sebagai membangunkan rahmat ilahi dan mendatangkan kesejahteraan atau kemakmuran, jadi mulai sekarang bangunkan kekuatan berkat dalam hidup Anda, dan berkati segala sesuatu dan setiap orang. Begitu pula dengan pujian karena ketika Anda memuji seseorang atau sesuatu, Anda memberikan cinta, dan ketika Anda memancarkan frekuensi yang luar biasa itu, cinta akan memantul kembali kepada Anda berlipat ganda. Memuji atau memberkati akan melarutkan semua negativitas, jadi puji dan berkati musuh Anda. Jika Anda mengutuk musuh Anda, kekuatan itu akan kembali untuk melukai Anda. Jika Anda memuji dan memberkati mereka, Anda akan melarutkan semua negativitas dan ketidakselarasan, dan cinta dari pujian dan berkat akan kembali kepada Anda. Ketika Anda memuji dan memberkati, Anda akan merasakan diri Anda bergeser ke frekuensi baru dan menerima umpan balik berupa perasaan-perasaan yang baik. Dr. Dennis Whiteley. Sebagian besar pemimpin di masa lalu melewatkan bagian terbesar dari rahasia, yaitu memberdayakan dan berbagi dengan orang lain.
Ini adalah saat terbaik dalam sejarah untuk menjalani hidup. Untuk pertama kalinya kita memiliki daya untuk mendapatkan pengetahuan dengan mudah. Dengan pengetahuan ini, Anda menjadi sadar tentang kebenaran dunia dan diri sendiri. Pemahaman terbesar saya terhadap rahasia dunia datang dari ajaran Robert Collier, Prentice C. Mulford, Charles Haanel, dan Michael Bernard Beckwith. Dengan pemahaman itu datanglah kebebasan total. Saya sungguh berharap Anda bisa datang ke tempat kebebasan yang sama. Jika Anda bisa, melalui keberadaan Anda dan kekuatan pikiran Anda akan mendatangkan kebaikan tertinggi ke dunia ini dan ke masa depan kemanusiaan. Ringkasan rahasia. Anda menarik apa yang Anda tolak karena Anda berfokus padanya dengan emosi yang kuat. Untuk mengubah sesuatu, masuklah ke dalam dan pancarkan sinyal baru melalui pikiran dan perasaan Anda. Anda tidak dapat menolong dunia dengan berfokus pada hal-hal negatif. Ketika Anda berfokus pada peristiwa-peristiwa negatif dunia, Anda bukan saja menambahnya, tetapi juga mendatangkan lebih banyak hal negatif ke dalam hidup Anda sendiri. Daripada berfokus pada masalah dunia, berilah perhatian dan energi pada kepercayaan, cinta, kelimpahan, pendidikan, dan perdamaian. Kita tidak akan pernah kehabisan segala sesuatu karena ada lebih dari cukup kebaikan untuk setiap orang. Hidup dimaksudkan untuk berkelimpahan. Anda memiliki kemampuan untuk memasuki cadangan tak terbatas melalui pikiran dan perasaan Anda serta mendatangkannya ke dalam pengalaman Anda. Puji dan berkati segala sesuatu di dunia, Anda akan melarutkan semua negativitas dan ketidakselarasan, serta menyelaraskan diri dengan frekuensi tertinggi, cinta, rahasia Anda. Dr. John Hagelin. Ketika kita melihat sekeliling, bahkan pada tubuh kita sendiri, apa yang kita lihat hanyalah puncak dari sebuah gunung salju. Bob Proctor. Pikirkan sebentar. Pandangi tangan Anda. Tampak padat, tetapi sebenarnya tidak begitu. Jika Anda menempatkannya di bawah mikroskop yang tepat, Anda akan melihat suatu massa energi yang sedang bergetar. John Asaraf. Segala sesuatu terbuat dari hal yang persis sama, terlepas dari apakah itu tangan Anda, lautan, atau sebuah bintang. Dr. Ben Johnson. Segala sesuatu adalah energi, dan perkenankan saya membantu Anda sedikit memahaminya. Ada semesta, galaksi kita, planet kita, kemudian pribadi-pribadi, dan di dalam tubuh ini terdapat sistem organ, kemudian sel, kemudian molekul, dan kemudian atom. Dan kemudian terdapat energi. Memang ada banyak aras untuk berpikir, tetapi segala sesuatu di semesta adalah energi. Ketika saya menemukan rahasia, saya ingin mengetahui apa yang diketahui ilmu pengetahuan dan fisika tentang hal ini. Apa yang saya temukan ternyata sangat menakjubkan. Salah satu hal yang paling menarik dari hidup di masa kini adalah bahwa penemuan-penemuan fisika kuantum dan ilmu pengetahuan baru sangat selaras dengan ajaran-ajaran rahasia, dan dengan apa yang telah diketahui para guru besar sepanjang sejarah. Di sekolah saya tidak pernah mempelajari ilmu pengetahuan atau fisika, tetapi ketika saya membaca buku-buku fisika kuantum yang rumit, saya memahaminya dengan sempurna karena saya ingin memahaminya. Kajian fisika kuantum menolong saya untuk memahami rahasia dengan lebih mendalam, lebih bersemangat. Bagi banyak orang, keyakinan mereka diperkuat ketika mereka melihat korelasi yang sempurna antara pengetahuan rahasia dan teori-teori ilmu pengetahuan baru. Perkenankan saya menjelaskan bagaimana Anda adalah menara suara yang paling kuat di semesta. Sederhananya, semua energi bergetar pada suatu frekuensi tertentu. Sebagai energi, Anda juga bergetar pada suatu frekuensi, dan yang menentukan frekuensi Anda pada suatu saat adalah apa yang Anda pikirkan dan rasakan. Segala sesuatu yang Anda inginkan terbuat dari energi, dan juga bergetar. Segala sesuatu adalah energi. Disinilah faktor wow-nya. Ketika Anda memikirkan apa yang Anda inginkan, dan Anda memancarkan frekuensi tersebut,
Anda membuat energi dari apa yang Anda inginkan itu bergetar pada frekuensi tersebut dan Anda mendatangkannya ke diri Anda. Ketika Anda berfokus pada apa yang Anda inginkan, Anda mengubah getaran dari atom-atom benda, dan menyebabkannya bergetar ke Anda. Anda adalah menara suara yang paling kuat di semesta karena Anda telah diberi daya untuk memfokuskan energi melalui pikiran dan mengubah getaran yang Anda fokuskan, yang kemudian secara magnetis menariknya kepada Anda. Ketika Anda memikirkan dan merasakan hal-hal baik yang Anda inginkan, Anda telah menyelaraskan diri dengan frekuensi hal-hal baik itu, yang kemudian menyebabkan energi dari semua hal baik itu bergetar ke Anda, dan hal-hal baik itu muncul dalam hidup Anda. Hukum tarik-menarik mengatakan bahwa yang serupa akan menarik yang serupa. Anda adalah sebuah magnet energi, jadi secara elektris Anda memberi energi pada segala sesuatu untuk bergerak ke Anda, dan secara elektris memberi energi kepada diri sendiri. Bergerak ke segala sesuatu yang Anda inginkan. Manusia mengelola sendiri energi magnetisnya karena tidak seorang pun di luar diri mereka yang dapat berpikir atau merasa untuk diri mereka. Hanya pikiran dan perasaan yang menciptakan frekuensi kita. Hampir 100 tahun yang lalu, tanpa bantuan semua penemuan ilmiah selama 100 tahun terakhir, Charles H. Arnold mengetahui cara kerja semesta. Akal semesta bukan saja inteligensi, tetapi juga substansi, dan substansi ini adalah daya tarik yang menyatukan elektron-elektron melalui hukum tarik-menarik, sehingga elektron-elektron membentuk atom-atom, pada gilirannya atom-atom disatukan hukum yang sama dan membentuk molekul-molekul, dan molekul-molekul mengambil bentuk-bentuk objektif. Jadi, kita menemukan bahwa hukum ini adalah daya kreatif di balik setiap perwujudan, bukan sebatas atom-atom, tetapi juga dunia, semesta, dan segala sesuatu yang dapat dibentuk oleh imajinasi. Charles H. Arnold. Bob Proctor. Tidak menjadi masalah di kota mana Anda tinggal, Anda mempunyai cukup daya di dalam tubuh, daya potensial, untuk menerangi seluruh kota selama hampir 1 minggu. Menyadari daya ini menjadi kabel listrik. Semesta adalah kabel listrik. Semesta membawa cukup daya untuk memenuhi setiap situasi dalam hidup setiap orang. Ketika akal seseorang menyentuh akal semesta, ia menerima semua dayanya. Charles H. Arnold. James Rhee. Kebanyakan orang merumuskan dirinya sebagai tubuh yang terbatas, tetapi Anda bukanlah sebuah tubuh yang terbatas. Bahkan di bawah mikroskop, Anda adalah sebuah ladang energi. Yang kita ketahui tentang energi adalah, Anda pergi ke seorang fisikawan kuantum dan berkata, apa yang menciptakan dunia dan ia akan berkata, energi, baiklah, jelaskan energi itu. Baiklah, energi tidak pernah dapat diciptakan atau dihancurkan, dulu, sekarang, maupun nanti, energi selalu ada, segala sesuatu yang pernah ada selalu ada. Energi bergerak ke dalam bentuk, melalui bentuk, dan keluar dari bentuk. Anda pergi ke seorang teolog dan bertanya, apa yang menciptakan semesta dan ia akan berkata, Tuhan, baiklah, jelaskan tentang Tuhan. Dulu, sekarang, maupun nanti, Tuhan selalu ada, tidak pernah bisa diciptakan atau dihancurkan, segala sesuatu yang pernah ada, akan selalu ada, selalu bergerak ke dalam bentuk, melalui bentuk, dan keluar dari bentuk. Anda lihat, ini adalah penjelasan yang sama, dengan terminologi yang berbeda. Jadi, jika Anda berpikir Anda adalah sekadar seonggok daging yang berlarian ke sana kemari, coba pikirkan lagi. Anda adalah makhluk spiritual. Anda adalah ladang energi, yang beroperasi di sebuah ladang energi yang lebih besar. Bagaimana semua ini menjadikan Anda seorang makhluk spiritual? Bagi saya, jawaban pertanyaan ini adalah salah satu bagian terbesar dari ajaran rahasia. Anda adalah energi, dan energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Energi hanya berubah bentuk. Dan ini adalah Anda. Esensi sejati dari Anda, energi murni Anda selalu dan akan selalu ada. Anda tidak pernah bisa tidak mengada. Di aras yang lebih dalam, Anda mengetahuinya.
Bisakah Anda membayangkan Anda tidak mengada? Terlepas dari segala sesuatu yang pernah Anda lihat dan alami dalam hidup, bisakah Anda membayangkan Anda tidak mengada? Anda tidak dapat membayangkannya karena memang mustahil. Anda adalah energi abadi. Satu akal semesta. Dr. John Hagelin. Mekanika kuantum mengukuhkannya. Kosmologi kuantum mengukuhkannya. Bahwa pada esensinya semesta muncul dari pikiran dan semua materi di sekitar kita hanyalah pikiran yang telah mewujud. Pada akhirnya, Dia adalah sumber dari semesta, dan ketika kita secara langsung memahami daya itu melalui pengalaman, kita dapat mulai menggunakan wewenang kita dan mulai mencapai lebih banyak hal. Mencipta segalanya. Mengenal segalanya dari kedalaman kesadaran kita sendiri, dan akhirnya, adalah kesadaran semesta yang mengoperasikan semesta. Jadi, tergantung pada bagaimana kita menggunakan daya itu, secara positif dan negatif, itulah jenis tubuh, dalam soal kesehatan, itulah jenis lingkungan yang kita ciptakan. Jadi, kita adalah pencipta, bukan saja takdir kita, tetapi pada akhirnya kita adalah pencipta takdir semesta. Kita adalah pencipta semesta. Jadi, sebenarnya tidak ada batas bagi potensi manusia. Yang ada hanyalah tingkat pengetahuan kita tentang dinamika yang dalam itu serta penggunaannya, suatu tingkat pemanfaatan daya kita. Dan ini kembali berkaitan dengan tingkatan kita berpikir. Beberapa guru besar menjelaskan semesta dengan cara yang sama seperti Dr. Hagelin, dengan mengatakan bahwa semua yang ada adalah satu akal semesta, dan tidak ada tempat satu akal ini tidak ada. Akal ini ada dalam segala sesuatu. Satu akal ini adalah keseluruhan inteligensi, seluruh kearifan, seluruh kesempurnaan, serta segala sesuatu yang ada di mana-mana secara bersamaan. Jika segala sesuatu adalah satu akal semesta, dan keseluruhan akal ini ada di mana-mana, semuanya ada di dalam Anda. Perkenankan saya membantu Anda memahami apa artinya hal tersebut bagi Anda. Ini berarti setiap kemungkinan sudah ada. Semua pengetahuan, semua penemuan di masa depan, ada di dalam akal semesta sebagai kemungkinan-kemungkinan, yang menunggu ditarik dan dimunculkan oleh akal manusia. Setiap ciptaan dan penemuan dalam sejarah juga telah ditarik dari akal semesta, terlepas dari apakah orangnya menyadarinya atau tidak. Bagaimana Anda menariknya dari akal semesta? Anda melakukannya melalui kesadaran akan hal ini, dan dengan menggunakan imajinasi ajaib Anda. Lihatlah ke sekitar untuk kebutuhan-kebutuhan yang menunggu untuk dipenuhi. Bayangkan kita memiliki penemuan besar untuk melakukan ini itu. Lihatlah kebutuhan-kebutuhan, kemudian bayangkan dan pikirkan agar kepenuhannya mewujud. Anda tidak perlu mengerjakan penemuan-penemuan. Kemungkinan-kemungkinan itu sudah terkandung dalam akal maha tinggi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mempertahankan pikiran pada hasil akhir dan membayangkan pemenuhan kebutuhan, maka Anda akan memanggilnya untuk mewujud. Ketika Anda meminta, merasakan, dan percaya, Anda akan menerima. Ada persediaan ide yang tak terbatas yang menunggu untuk disentuh dan dimunculkan oleh Anda. Anda menyimpan segala sesuatu dalam kesadaran Anda. Akal ilahi adalah satu-satunya realitas. Charles Fillmore. John Asaraf. Kita semua terhubung. Kita hanya tidak melihatnya. Sebenarnya tidak ada yang disebut di luar sana atau di dalam sini. Segala sesuatu di semesta saling terhubung. Segalanya hanyalah satu ladang energi. Jadi, bagaimanapun cara Anda melihatnya, hasilnya akan tetap sama. Kita adalah satu. Kita semua terhubung, dan kita semua adalah bagian dari satu ladang energi, atau satu akal maha tinggi, atau satu kesadaran, atau satu sumber kreatif. Sebutlah dengan sebutan apapun, tetapi kita semua adalah satu. Sekarang, jika Anda memikirkan hukum tarik-menarik dalam konteks kita semua adalah satu, Anda akan melihat kesempurnaan mutlaknya. Anda akan mengerti mengapa pikiran-pikiran negatif Anda tentang seseorang akan memantul dan hanya melukai Anda sendiri.
Kita adalah satu. Anda tidak dapat dilukai kecuali jika Anda memanggilnya ke dalam keberadaan Anda dengan memancarkan pikiran dan perasaan negatif itu. Anda telah diberi kehendak bebas untuk memilih, tetapi ketika Anda berpikir pikiran-pikiran negatif dan mempunyai perasaan-perasaan negatif, Anda memisahkan diri dari yang satu dan semua kebaikan. Pikirkan setiap perasaan negatif yang ada, maka Anda akan menemukan bahwa setiap perasaan negatif ini berdasar pada rasa takut. Pikiran negatif datang dari pikiran-pikiran pemisahan dan dari melihat diri Anda sebagai terpisah dari orang lain. Persaingan adalah sebuah contoh dari pemisahan. Pertama, ketika Anda mempunyai pikiran persaingan, pikiran tersebut datang dari mentalitas serba kekurangan ketika Anda mengatakan bahwa persediaannya tidak cukup. Anda mengatakan bahwa persediaan tidak cukup untuk kebutuhan setiap orang, jadi kita harus bersaing dan bertengkar untuk mendapatkannya. Ketika Anda bersaing, Anda tidak pernah bisa menang, bahkan jika Anda berpikir Anda telah menang. Menurut hukum tarik-menarik, ketika bersaing, Anda akan menarik banyak orang dan situasi untuk bersaing melawan Anda dalam segala aspek kehidupan Anda, dan pada akhirnya Anda akan kalah. Kita semua adalah satu, jadi ketika Anda bersaing melawan Anda. Anda harus mengeluarkan persaingan dari benak, dan menjadi benak yang kreatif. Hanya berfokus pada impian Anda, visi Anda, dan singkirkan semua persaingan dari pikiran Anda. Semesta adalah pasokan dan pemasok segala sesuatu. Segala sesuatu datang dari semesta, dan dikirim kepada Anda melalui orang, situasi, dan peristiwa oleh hukum tarik-menarik. Anggaplah hukum tarik-menarik sebagai hukum pasokan. Ini adalah hukum yang memampukan Anda untuk menarik atau mengambil dari pasokan yang tak terbatas. Ketika Anda memancarkan frekuensi yang tepat dari keinginan Anda, orang-orang yang tepat, situasi yang tepat, dan peristiwa yang tepat akan tertarik kepada Anda dan dikirim kepada Anda. Bukanlah orang-orang yang memberikan hal-hal yang Anda inginkan kepada Anda. Jika Anda mempertahankan keyakinan yang keliru ini, Anda akan mengalami serba kekurangan karena Anda memandang dunia dan orang-orang di luar Anda sebagai pasokan. Pasokan yang sesungguhnya adalah suatu ladang yang tidak kasat mata, terlepas dari apakah Anda menyebutnya sebagai semesta, akal maha tinggi, Tuhan, inteligensi tak terbatas, atau apapun. Manakala Anda menerima sesuatu, ingatlah bahwa Anda telah menariknya ke diri Anda melalui hukum tarik-menarik, dengan menempatkan diri pada frekuensi itu, dan menyelaraskan diri dengan pasokan semesta, inteligensi semesta yang menyediakan segalanya akan menggerakkan orang, situasi, dan peristiwa untuk memberikannya kepada Anda, karena inilah kerja hukum ini. Lisa Nichols. Kita sering teralihkan oleh hal-hal yang kita sebut tubuh kita dan keberadaan fisik kita. Mereka hanya membungkus spirit Anda. Dan spirit ini begitu besar, sehingga memenuhi ruangan. Anda adalah kehidupan abadi. Anda adalah Tuhan yang mewujud dalam bentuk manusia, dibuat untuk kesempurnaan. Michael Bernard Beckwith. Menurut Alkitab kita dapat berkata bahwa kita adalah citra dan serupa dengan Tuhan. Kita dapat berkata bahwa kita adalah salah satu perwujudan semesta yang menjadi sadar akan dirinya sendiri. Kita dapat berkata bahwa kita adalah ladang tak terbatas dari kemungkinan yang sedang menguap. Semua itu benar adanya. 90% dari keberadaan Anda tidak kasat mata dan tidak dapat disentuh. R. Buckminster Fuller, 1895-1983. Anda adalah Tuhan dalam sebuah tubuh fisik. Anda adalah spirit dalam daging. Anda adalah kehidupan abadi yang mengungkapkan diri sebagai Anda. Anda adalah makhluk jagat raya. Anda adalah kesempurnaan. Anda adalah keluarbiasaan. Anda adalah pencipta, dan Anda menciptakan penciptaan Anda di planet ini. James Ray. Setiap tradisi telah mengatakan bahwa Anda diciptakan dalam citra dan keserupaan dengan sumber kreatif.
Ini berarti bahwa Anda memiliki potensi Tuhan dan daya untuk menciptakan dunia Anda dan diri Anda. Mungkin sampai titik ini Atna sudah menciptakan hal-hal yang indah dan layak bagi diri Anda, mungkin juga belum. Pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk Anda renungkan adalah, apakah hasil yang Anda dapatkan dalam hidup ini sungguh-sungguh yang Anda inginkan? Dan apakah hasil tersebut sudah pantas untuk Anda? Jika belum, bukankah sekarang adalah saat yang tepat untuk mengubahnya? Karena Anda memiliki daya untuk melakukannya. Semua daya dan kekuatan berasal dari dalam dan karenanya berada dalam kendali kita. Robert Collier. Anda bukanlah masa lalu Anda. Jack Canfield. Banyak orang merasa dirinya sebagai korban, dan mereka menunjuk peristiwa-peristiwa di masa lalu, mungkin dibesarkan oleh orang tua yang melecehkan, atau dalam keluarga yang tidak berfungsi dengan baik. Kebanyakan psikolog percaya bahwa sekitar 85% keluarga tidak berfungsi dengan baik, jadi tiba-tiba saja Anda tidak begitu unik. Orang tua saya pecandu alkohol. Ayah saya melecehkan. Ibu saya bercerai ketika saya berusia 6 tahun, maksud saya, itulah kisah dari hampir setiap orang dalam bentuk yang sedikit berbeda. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Apa yang Anda pilih sekarang? Karena Anda bisa berfokus pada masa lalu, atau Anda bisa berfokus pada apa yang Anda inginkan. Dan ketika orang mulai berfokus pada apa yang mereka inginkan, apa yang tidak mereka inginkan akan runtuh, apa yang mereka inginkan akan mengembang dan bagian yang tidak diinginkan menghilang. Seseorang yang mempertahankan pikirannya pada sisi gelap kehidupan, yang terus-menerus menghidupi kembali kemalangan dan kekecewaan masa lalu, sebenarnya berdoa untuk kemalangan dan kekecewaan yang sama di masa depan. Jika Anda tidak melihat apapun selain kemalangan di masa depan, Anda berdoa untuk kemalangan serupa, dan pasti Anda akan mendapatkannya. Berhenti C. Mulford. Bila Anda memandang kembali hidup Anda dan berfokus pada kesulitan masa lalu, Anda hanya mendatangkan lebih banyak situasi sulit bagi Anda sekarang. Lepaskan semuanya, terlepas dari apapun kesulitan itu. Lakukan ini bagi Anda sendiri. Jika Anda mendendam atau menyalahkan seseorang untuk sesuatu di masa lalu, Anda hanya melukai diri sendiri. Andalah satu-satunya orang yang dapat menciptakan kehidupan yang pantas bagi Anda. Ketika Anda sengaja berfokus pada apa yang Anda inginkan, ketika Anda mulai memancarkan perasaan-perasaan yang baik, hukum tarik-menarik akan merespons. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memulai, dan ketika Anda memulai, Anda akan memunculkan keajaiban. Lisa Nichols. Anda adalah perancang takdir Anda sendiri. Anda adalah pengarang. Anda menulis kisah Anda. Penanya adalah tangan Anda, dan hasilnya adalah apapun yang Anda pilih. Michael Bernard Beckwith. Yang indah dari hukum tarik-menarik adalah bahwa Anda dapat memulai dari keadaan diri Anda pada saat ini, dan Anda dapat mulai memikirkan pemikiran yang sesungguhnya, dan Anda dapat mulai menumbuhkan perasaan selaras dan bahagia di dalam diri Anda. Hukum tarik-menarik akan mulai meresponsnya. Dr. Joe Vitale. Jadi sekarang Anda mulai mempunyai keyakinan yang lain, seperti, ada kecukupan dalam semesta, atau Anda yakin bahwa saya tidak menua, saya semakin muda, dengan menggunakan hukum tarik-menarik, kita dapat menciptakannya sama seperti kita dapat menginginkannya. Michael Bernard Beckwith. Dan Anda dapat membebaskan diri dari pola turunan, aturan budaya, keyakinan sosial, dan membuktikan bahwa daya di dalam diri Anda lebih besar daripada daya di dunia. Dr. Fred Alan Wolf. Mungkin Anda berpikir, itu memang bagus, tetapi saya tidak dapat melakukannya, atau, ia tidak akan membiarkan saya melakukannya, atau, saya tidak mempunyai cukup uang untuk melakukannya, atau, saya tidak cukup kuat untuk melakukannya, atau, saya tidak cukup kaya untuk melakukannya, atau, saya tidak. Setiap kalimat saya tidak adalah penciptaan.
Ada baiknya Anda menyadari kata-kata saya tidak ini dan memikirkan apa yang Anda ciptakan ketika Anda mengatakannya. Pemahaman mendalam yang dibagikan Dr. Wolf ini juga telah terdokumentasikan oleh semua guru besar melalui kekuatan kata-kata saya sedang. Ketika Anda mengucapkan, saya sedang, kata-kata lanjutannya mengundang penciptaan dengan daya yang sangat kuat karena Anda menyatakannya sebagai fakta. Anda mengucapkannya dengan kepastian. Jadi, begitu Anda mengatakan, saya sedang lelah atau saya sedang bangkrut atau saya sedang sakit atau saya sedang terlambat atau saya kegemukan atau saya tua, Seng Jin berkata, permintaanmu adalah tugasku. Dengan mengetahui ini, bukankah lebih baik mulai menggunakan dua kata yang paling berdaya ini, saya sedang, untuk menguntungkan Anda? Bagaimana jika saya sedang menerima setiap hal yang baik? Saya sedang bahagia. Saya sedang berkelimpahan. Saya sedang sehat. Saya sedang cinta. Saya sedang selalu tepat waktu. Saya sedang muda yang abadi. Saya sedang dipenuhi energi. Dalam bukunya yang berjudul The Master Key System, Charles Haanel menyatakan bahwa sebuah peneguhan menggabungkan setiap hal yang dapat diinginkan manusia, dan bahwa peneguhan ini akan mendatangkan kondisi-kondisi yang selaras dengan segala sesuatu. Ia menambahkan, alasannya adalah karena peneguhan selaras dengan kebenaran, dan ketika kebenaran muncul, setiap bentuk kesalahan atau ketidakselarasan harus menghilang. Peneguhan ini adalah, saya utuh, sempurna, kuat, penuh daya, mencintai, selaras, dan bahagia. Jika ini kedengarannya terlalu berat untuk menarik keluar yang Anda inginkan dari tidak kasat mata ke kasat mata, cobalah jalan pintas ini, lihatlah apa yang Anda inginkan sebagai fakta absolut. Ini akan mewujudkan apa yang Anda inginkan dengan kecepatan cahaya, pada detik Anda memintanya. Ini adalah fakta di ladang spiritual semesta, dan hanya ladang ini yang ada. Ketika Anda memikirkan sesuatu dalam benak, ketahuilah bahwa itu adalah fakta, dan tidak ada keraguan tentang perwujudannya. Tidak ada batas yang dapat dilakukan hukum ini bagi Anda, beranikan untuk percaya pada cita-cita Anda sendiri, anggap cita-cita ini sebagai kenyataan yang sudah tercapai. Charles Haanel. Ketika Henry Ford mengemukakan visinya tentang kendaraan bermotor ke dunia, orang-orang di sekitarnya menertawakan dia gila karena mengejar visi yang liar seperti itu. Henry Ford tahu lebih banyak daripada orang-orang yang menertawakannya. Ia mengetahui rahasia dan ia mengetahui hukum semesta. Terlepas dari apakah Anda berpikir Anda bisa atau Anda tidak bisa, Anda benar dalam keduanya. Henry Ford, 1863-1947. Apakah Anda berpikir Anda bisa? Dengan pengetahuan ini Anda dapat mencapai dan melakukan segala yang Anda inginkan. Di masa lalu Anda telah menyepelekan betapa luar biasanya diri Anda. Tetapi, sekarang Anda tahu bahwa Anda adalah akal maha tinggi, dan Anda dapat menarik segala sesuatu yang Anda inginkan dari satu akal yang maha tinggi itu. Semua penemuan, semua ilham, semua jawaban, dan semua hal. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda adalah jenius luar biasa, jadi mulailah mengatakannya kepada diri sendiri dan menyadari siapa diri Anda sesungguhnya. Michael Bernard Beckwith. Adakah batas dari hal ini? Jelas tidak. Kita adalah makhluk tak terbatas. Tidak ada langit-langit di atas kita. Kemampuan, bakat, karunia, dan daya yang ada dalam setiap pribadi yang ada di planet ini tidaklah terbatas. Sadari pikiran Anda. Semua daya Anda berada dalam kesadaran Anda tentang daya itu, dan melalui penyimpanan data itu di dalam kesadaran. Jika Anda membolehkannya, akal Anda dapat seperti kereta api tenaga uap yang lepas kendali. Akal dapat membawa Anda ke pikiran-pikiran masa lalu, kemudian ke pikiran-pikiran masa depan dengan mengambil peristiwa buruk masa lalu serta memproyeksikannya ke masa depan. Pikiran-pikiran lepas kendali itu juga mencipta. Ketika Anda menyadari, Anda berada di masa kini, dan Anda tahu apa yang Anda pikirkan.
Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, dan disitulah semua kekuatan Anda. Jadi, bagaimana Anda bisa lebih sadar? Salah satu caranya adalah berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang saya pikirkan saat ini? Apa yang saya rasakan saat ini? Begitu Anda bertanya, Anda sadar karena Anda telah membawa pikiran Anda ke saat kini. Manakala Anda memikirkannya, bawalah diri Anda kembali ke kesadaran saat kini. Lakukanlah ratusan kali dalam sehari karena ingatlah semua daya Anda berada di dalam kesadaran Anda tentang daya Anda. Michael Bernard Beckwith meringkas kesadaran akan daya ini ketika ia berkata, ingatlah untuk mengingat kata-kata ini telah menjadi tema lagu bagi hidup saya. Untuk membantu saya menjadi lebih sadar, juga agar saya ingat untuk mengingat, saya meminta semesta memberi saya peringatan lembut untuk membawa saya kembali ke saat kini manakala pikiran saya tak terkendali dan berpesta pora dengan biaya saya dan merugikan saya. Bagi saya, peringatan lembut itu terjadi ketika saya terbentur atau menjatuhkan sesuatu, melalui suara keras, sirene, atau bunyi alarm. Bagi saya, semua ini adalah sinyal bahwa pikiran saya telah lepas kendali dan bahwa saya perlu kembali ke saat kini. Ketika saya menerima sinyal-sinyal ini, saya segera berhenti dan bertanya kepada diri sendiri, apa yang saya pikirkan? Apa yang saya rasakan? Apa yang saya sadari? Dan tentu saja pada saat saya melakukannya, saya sadar. Begitu Anda mengajukan pertanyaan apakah Anda sadar, Anda hadir di sana. Anda sadar. Rahasia sesungguhnya dari daya adalah kesadaran tentangnya, Charles H. Arnold. Ketika Anda menyadari daya atau kekuatan rahasia, dan mulai menggunakannya, semua pertanyaan Anda akan terjawab. Ketika Anda mulai memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum tarik-menarik, Anda dapat mulai menjadikan pertanyaan sebagai kebiasaan, dan ketika Anda melakukannya, Anda menerima jawaban untuk setiap pertanyaan. Anda dapat mulai menggunakan buku ini untuk maksud khusus ini. Jika Anda mencari jawaban atau petunjuk untuk sesuatu dalam hidup Anda, ajukan pertanyaan, percaya Anda akan menerimanya, kemudian buka buku ini secara acak. Tepat pada halaman-halaman buku ini membuka akan terdapat petunjuk dan jawaban yang Anda cari. Sebenarnya semesta telah menjawab Anda di sepanjang hidup Anda, tetapi Anda tidak dapat menerima jawaban kecuali jika Anda sadar. Sadari segala sesuatu di sekitar Anda karena Anda sedang menerima jawaban pertanyaan Anda di setiap saat. Saluran tempat jawaban-jawaban itu datang tidaklah terbatas. Saluran tersebut dapat dikirim dalam bentuk judul artikel koran yang menarik perhatian Anda, atau kebetulan mendengar seseorang bicara, atau lagu di radio, atau tulisan pada truk yang lewat, atau menerima ilham yang muncul tiba-tiba. Ingatlah untuk mengingat, dan menjadi sadar. Dalam hidup saya dan hidup orang lain, saya telah menemukan bahwa kita tidak berpikir baik tentang diri kita atau mencintai diri kita sepenuhnya. Tidak mencintai diri dapat menghalangi apa yang kita inginkan dari kita. Ketika kita tidak mencintai diri sendiri, sebenarnya kita mendorong segalanya menjauh dari kita. Segala sesuatu yang kita inginkan, apapun itu, dimotivasi oleh cinta. Memiliki semua itu adalah mengalami perasaan-perasaan cinta, kemudahan, uang, orang yang sempurna, tubuh, pekerjaan, atau kesehatan yang sempurna. Untuk menarik hal-hal yang kita cintai, kita harus memancarkan cinta, hal-hal itu akan segera muncul. Perangkapnya adalah memancarkan frekuensi tertinggi dari cinta. Anda harus mencintai diri sendiri, dan bagi banyak orang, ini bisa sulit. Jika Anda berfokus keluar dan apa yang Anda lihat saat ini, Anda bisa tergelincir karena apa yang Anda lihat dan rasakan tentang diri Anda pada saat ini adalah hasil dari apa yang Anda pikirkan di masa lalu. Jika Anda tidak mencintai diri Anda, kemungkinan besar orang yang Anda lihat sekarang ini penuh dengan kekurangan yang telah Anda temukan di dalam diri sendiri. Untuk mencintai diri dengan sepenuhnya, Anda harus berfokus pada dimensi baru Anda.
Anda harus berfokus pada kehadiran di dalam Anda. Luangkan waktu dan duduklah dengan diam. Fokuskan perasaan pada kehadiran hidup di dalam Anda. Ini adalah perasaan cinta dan kebahagiaan murni, dan ini adalah kesempurnaan. Kehadiran ini adalah kesempurnaan dari Anda. Kehadiran ini adalah Anda yang sesungguhnya. Ketika Anda berfokus pada kehadiran ini, ketika Anda merasakan, mencintai, dan memuji kehadiran ini, Anda akan mencintai diri sepenuhnya, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup. Setiap kali Anda memandang diri dengan mata kritis, segera alihkan fokus pada kehadiran di dalam diri, maka kesempurnaannya akan mengungkapkan diri kepada Anda. Ketika Anda melakukan ini, semua ketidaksempurnaan yang telah mengungkap dalam hidup akan menyingkir karena ketidaksempurnaan tidak dapat ada di dalam terang kehadiran ini. Apakah Anda ingin mendapatkan kembali penglihatan yang sempurna, menyingkirkan penyakit, membangun kembali kesejahteraan, mengalihkan kemiskinan menjadi kelimpahan, membalikan penuaan dan degenerasi, atau menghapus setiap negativitas? Fokuskan dan cintai kehadiran di dalam diri Anda, maka kesempurnaan akan mewujud. Kebenaran mutlak adalah bahwa saya sempurna dan utuh, saya yang sesungguhnya adalah spiritual, dan karenanya tidak bisa kurang dari sempurna, ia tidak bisa memiliki kekurangan, keterbatasan, atau penyakit. Charles Haanel. Ringkasan rahasia. Segala sesuatu adalah energi. Anda adalah magnet energi. Jadi secara elektris Anda memberi energi pada segala sesuatu ke arah Anda dan secara elektris memberi energi pada diri sendiri ke arah segala sesuatu yang Anda inginkan. Anda adalah makhluk spiritual, Anda adalah energi, dan energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, energi hanya berubah bentuk. Karenanya, esensi murni dari Anda selalu ada dan akan selalu ada. Semesta muncul dari pikiran. Kita mencipta bukan saja takdir kita, tetapi juga semesta. Tersedia pasokan ide yang tak terbatas bagi Anda. Semua pengetahuan, penemuan, berada di akal semesta sebagai kemungkinan-kemungkinan, menunggu akal manusia untuk menarik mengeluarkannya. Anda menyimpan segala sesuatu di dalam kesadaran Anda. Kita semua terhubung, dan kita semua adalah satu. Lepaskan kesulitan, aturan budaya, dan keyakinan sosial masa lalu. Anda adalah satu-satunya orang yang dapat menciptakan kehidupan yang pantas bagi Anda. Jalan pintas untuk mewujudkan hasrat Anda adalah melihat apa yang Anda inginkan sebagai fakta absolut. Daya Anda ada dalam pikiran Anda, jadi tetaplah sadar. Dengan kata lain, ingatlah untuk mengingat. Rahasia kehidupan. Neale Donald Walsch, pengarang, pembicara internasional, dan pembawa pesan spiritual. Tidak ada papan tulis di langit tempat Tuhan telah menuliskan tujuan Anda, misi hidup Anda. Tidak ada papan tulis di langit yang bertuliskan, Neale Donald Walsch. Pria tampan yang hidup di awal abad ke-21, yang lalu ada bagian kosong di papan tulis itu. Dan untuk sungguh-sungguh memahami apa yang sedang saya lakukan di sini, mengapa saya ada di sini, saya harus menemukan papan tulis itu dan menemukan apa yang ada dalam benak Tuhan tentang saya. Jadi, tujuan Anda adalah apa yang Anda katakan sebagai tujuan Anda. Misi Anda adalah misi yang Anda berikan pada diri sendiri. Hidup Anda adalah hidup yang Anda ciptakan, dan tidak seorang pun berhak menghakiminya, sekarang atau selamanya. Anda harus mengisi papan tulis kehidupan dengan apapun yang Anda inginkan. Jika Anda telah mengisinya dengan sampah masa lalu, hapuslah bersih-bersih. Hapus segala sesuatu dari masa lalu yang tidak menguntungkan Anda, dan bersyukurlah bahwa masa lalu itu telah membawa Anda ke tempat Anda berada saat ini, ke suatu awal baru. Anda mempunyai papan yang bersih, dan Anda dapat memulai kembali, sekarang, di sini. Temukan kegembiraan Anda dan hidupilah. Jack Canfield. Saya membutuhkan bertahun-tahun untuk tiba di titik ini, karena saya dibesarkan dengan ide bahwa ada sesuatu yang harus saya lakukan, dan jika saya tidak melakukannya, Tuhan tidak akan senang pada saya.
Ketika saya sungguh mengerti bahwa tujuan utama saya adalah merasakan dan mengalami kegembiraan, saya mulai hanya melakukan hal-hal yang mendatangkan kegembiraan bagi saya. Saya mempunyai peribahasa, jika tidak menggembirakan, jangan lakukan. Neale Donald Walsch. Kegembiraan, cinta, kebebasan, kebahagiaan, tawa. Itulah dia. Dan jika Anda hanya mengalami kegembiraan dengan duduk di suatu tempat dan meditasi selama 1 jam, lakukanlah. Jika Anda mengalami kegembiraan memakan roti isi sosis, lakukanlah. Jack Canfield. Ketika saya mengelus kucing saya berada dalam keadaan gembira. Ketika saya berjalan di alam bebas, saya berada dalam keadaan gembira. Jadi, saya ingin selalu menempatkan diri pada keadaan itu, dan ketika saya melakukannya, yang harus saya lakukan hanyalah meniatkan apa yang saya inginkan, dan apa yang saya ingin wujudkan. Lakukanlah hal-hal yang Anda sukai dan yang mendatangkan kegembiraan. Jika Anda tidak tahu apa yang mendatangkan kegembiraan, tanyakan, apa kegembiraan saya, dan ketika Anda menemukannya dan memberi komitmen kepadanya, kepada kegembiraan, hukum tarik-menarik akan meluncurkan hal, orang, situasi, peristiwa dan kesempatan yang menggembirakan ke dalam hidup Anda. Semuanya terjadi karena Anda memancarkan kegembiraan. Dr. John Hagelin. Sebenarnya kebahagiaan di dalam diri adalah bahan bakar sukses. Berbahagialah sekarang. Merasa senang sekarang. Hanya itu yang perlu Anda lakukan. Jika hanya itu yang Anda dapatkan dari buku ini, Anda telah menerima bagian terbesar dari rahasia. Dr. John Gray. Segala sesuatu yang membuat Anda merasa senang selalu akan menarik lebih banyak kesenangan. Sekarang ini Anda membaca buku ini. Anda sendirilah yang telah menarik buku ini ke dalam hidup Anda, dan adalah pilihan Anda untuk mengambilnya dan menggunakannya, jika ini terasa menyenangkan. Jika tidak terasa menyenangkan, lepaskanlah. Temukan sesuatu yang terasa menyenangkan, yang bergaung di hati Anda. Pengetahuan tentang rahasia sedang diberikan kepada Anda, dan apa yang Anda lakukan dengannya adalah hak Anda sepenuhnya. Apapun yang Anda pilih untuk Anda adalah benar. Terlepas dari apakah Anda memilih untuk menggunakannya, atau tidak menggunakannya, Anda berhak memilih. Kebebasan pilihan ada di tangan Anda. Ikuti kebahagiaan Anda, maka semesta akan membuka pintu bagi Anda di tempat yang sebelumnya hanya terdapat tembok. Joseph Campbell. Lisa Nichols. Jika Anda mengikuti kebahagiaan Anda selalu hidup di dalam ruang kegembiraan. Anda membuka diri bagi kelimpahan semesta. Anda bersemangat membagi hidup dengan orang-orang yang Anda cintai, dan kebahagiaan Anda, kegembiraan Anda, gairah Anda akan menular. Dr. Joe Vital. Itulah yang saya lakukan sepanjang waktu, mengikuti kegembiraan saya, gairah saya, antusiasme saya, dan saya melakukannya sepanjang hari. Bob Proctor. Nikmati hidup karena hidup itu sungguh luar biasa. Hidup adalah perjalanan yang indah. Mary Diamond. Anda akan hidup di dalam realitas yang berbeda, hidup yang berbeda. Dan orang-orang yang melihat Anda akan berkata, apa yang kamu kerjakan berbeda dari saya, satu-satunya yang berbeda adalah Anda bekerja dengan rahasia. Morris Goodman. Lalu Anda dapat melakukan, memiliki, dan menjadi sesuatu yang tadinya dianggap mustahil. Dr. Fred Alan Wolf. Sekarang ini kita sedang memasuki sebuah zaman baru. Zaman ketika batas terluar bukanlah ruang, seperti yang dikatakan film Star Trek, melainkan akal. Dr. John Hagelin. Saya melihat masa depan dari potensi yang tak terkekang, kemungkinan yang tak terkekang. Ingatlah bahwa kita paling banyak baru menggunakan 5% dari potensi akal manusia. 100% potensi manusia adalah hasil dari pendidikan yang benar. Jadi, bayangkan sebuah dunia tempat orang-orang menggunakan potensi mental dan emosionalnya secara penuh. Kita bisa pergi kemana saja. Kita dapat melakukan apa saja. Mencapai segalanya.
Saat ini di planet mulia kita ini adalah saat yang paling menggembirakan dalam sejarah. Kita akan melihat dan mengalami yang mustahil menjadi mungkin dalam setiap upaya manusia dan pada setiap persoalan. Ketika kita melepaskan pikiran-pikiran keterbatasan dan mengetahui bahwa kita tidak terbatas, terungkap melalui olahraga, kesehatan, seni, teknologi, ilmu pengetahuan, dan setiap bidang ciptaan manusia. Merangkul keluar biasaan Anda. Bab Proctor. Lihatlah diri Anda bersama semua kebaikan yang Anda hasratkan. Setiap buku religius mengatakannya, setiap buku bagus tentang filsafat, setiap pemimpin besar, dan semua guru besar yang pernah hidup. Bukalah kembali dan pelajari ajaran yang arif tersebut. Banyak dari ajaran ini telah dihadirkan kepada Anda dalam buku ini. Mereka semua memahami satu hal. Mereka memahami rahasia. Sekarang Anda memahaminya. Semakin Anda menggunakannya, semakin Anda akan memahaminya. Rahasia ada di dalam diri Anda. Semakin Anda menggunakan kekuatan di dalam diri Anda, semakin Anda menariknya kepada Anda. Anda akan mencapai suatu titik yang Anda tidak memerlukan latihan lagi karena Anda akan menjadi daya, Anda akan menjadi kesempurnaan, Anda akan menjadi kearifan, Anda akan menjadi kecerdasan, Anda akan menjadi kecintaan, dan Anda akan menjadi kegembiraan. Lisa Nichols. Anda telah tiba pada titik hidup ini, hanya karena sesuatu di dalam diri Anda terus berkata, Anda berhak untuk bahagia, Anda dilahirkan untuk menambah sesuatu, menambah nilai ke dunia ini. Untuk sekadar menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih baik daripada diri Anda kemarin. Setiap hal yang pernah Anda alami, setiap saat yang pernah Anda lalui, semuanya menyiapkan Anda untuk saat ini, sekarang ini. Bayangkan apa yang dapat Anda lakukan sejak hari ini dengan apa yang sekarang Anda ketahui. Sekarang Anda mengerti bahwa Anda adalah pencipta takdir Anda. Jadi, seberapa banyak lagi yang harus Anda lakukan? Seberapa banyak lagi Anda ingin menjadi? Seberapa banyak lagi orang yang ingin Anda berkati hanya melalui keberadaan Anda? Apa yang akan Anda lakukan dengan saat ini? Tidak ada orang yang dapat menarikan tarian Anda, tidak ada orang yang dapat menyanyikan lagu Anda, tidak ada orang yang dapat menulis kisah Anda. Siapa Anda, apa yang Anda lakukan, mulailah sekarang juga. Michael Bernard Beckwith. Saya percaya bahwa Anda hebat, bahwa ada sesuatu yang luar biasa dari Anda. Terlepas dari apa yang telah terjadi dalam hidup Anda. Terlepas dari seberapa tua atau mudanya Anda. Begitu Anda mulai berpikir dengan benar, sesuatu yang ada dalam diri Anda ini, daya di dalam diri Anda yang lebih besar daripada segala daya yang ada di dunia akan mulai muncul. Daya ini akan mengambil alih hidup Anda, akan memberi makan Anda, akan memberi pakaian Anda, akan menuntun Anda, melindungi Anda, mengarahkan Anda, dan memelihara keberadaan Anda jika Anda membolehkannya. Itulah yang saya tahu dengan pasti. Bumi berputar di orbitnya untuk Anda. Lautan mengalami pasang surut untuk Anda. Burung bernyanyi untuk Anda. Matahari terbit dan terbenam untuk Anda. Bintang-bintang gemerlapan untuk Anda. Setiap hal indah yang Anda lihat, setiap peristiwa ajaib yang Anda alami, semuanya ada di sana untuk Anda. Pandanglah ke sekitar. Tidak ada satupun dari setiap hal yang dapat ada, tanpa Anda. Terlepas dari siapa Anda pikir diri Anda, sekarang Anda mengenal kebenaran tentang siapa diri Anda sesungguhnya. Anda adalah penguasa semesta. Anda adalah pewaris kerajaan. Anda adalah kesempurnaan dari hidup. Dan sekarang Anda mengenal rahasia. Semoga kegembiraan menyertai Anda. Rahasia adalah jawaban bagi semua yang pernah ada, yang sekarang ada, dan yang akan ada. Ralph Waldo Emerson. Ringkasan rahasia. Anda harus mengisi papan tulis kehidupan Anda dengan apapun yang Anda inginkan. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan hanyalah merasa baik sekarang juga. Semakin banyak Anda menggunakan daya kekuatan di dalam diri Anda,
semakin banyak daya yang akan tertarik kepada Anda. Saat untuk merangkul keluar biasaan Anda adalah sekarang. Kita berada di tengah zaman keagungan. Ketika kita melepaskan pikiran-pikiran yang membatasi, kita akan mengalami keluar biasaan sejati manusia, dalam setiap bidang ciptaan kita. Lakukan apa yang Anda sukai. Jika Anda tidak mengetahui apa yang membuat Anda gembira, tanyakan, apakah kegembiraan saya ketika Anda berkomitmen pada kegembiraan Anda akan menarik serangkaian hal yang menggembirakan karena Anda memancarkan kegembiraan. Sekarang, setelah Anda mengenal pengetahuan rahasia, apa yang akan Anda lakukan terserah pada Anda. Apapun yang Anda pilih adalah benar. Kekuatan milik Anda. Biografi John Asaraf. Mantan anak jalanan, sekarang John Asaraf adalah pengarang buku terlaris internasional, pembicara, serta penasihat bisnis. Ia berkomitmen membantu wiraswastawan menciptakan lebih banyak kekayaan sambil menjalani hidup yang luar biasa. John telah mengabdikan 25 tahun terakhir untuk meneliti otak manusia, fisika kuantum, dan strategi bisnis karena ketiganya berkaitan erat dalam mencapai keberhasilan bisnis dan hidup. Dengan menerapkan apa yang telah ia pelajari, John telah membantu 4 perusahaan jutaan dolar dari nol. Sekarang ia membagikan ide-ide pembangunan bisnis dan penghasilan uangnya yang unik kepada para wiraswastawan dan pemilik bisnis kecil di seluruh dunia. Untuk mengetahui lebih banyak, kunjungi situs www.oncoah.com. Michael Bernard Beckwith. Pada tahun 1986, Dr. Beckwith, seorang non-partisan dan tokoh antaragama, mendirikan Pusat Spiritual Internasional Agape, yang anggotanya mencapai 10.000 orang di negaranya dan ratusan ribu teman serta afiliasi di seluruh dunia. Ia melayani panel-panel internasional bersama para pencerah spiritual, seperti Dalai Lama, Dr. A.T. Aryaratne, pendiri Sarvodaya, dan Arun Gandhi, cucu dari Mohandas K. Gandhi. Ia juga pendiri bersama dari Association for Global New Thought, yang konferensi tahunannya menyatukan para ilmuwan, ekonom, artis, dan para pemimpin spiritual dalam pemahaman baru pembimbingan umat manusia menuju potensi tertingginya. Dr. Beckwith mengajar meditasi dan doa ilmiah, menyelenggarakan retret, dan berbicara pada konferensi dan seminar. Ia pelopor life visioning process, dan pengarang buku Inspirations of the Heart, 40-Day Mind Fast Soul Fast, dan A Manifestor of Peace. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs www.agaplive.com. Genevieve Behrend, 1881-1960. Genevieve Behrend belajar pada Hakim Agung Thomas Troward, salah satu guru awal metafisika spiritual, dan pengarang mental science. Thomas Troward memilih Behrend sebagai murid satu-satunya. Behrend mengajar, memberi kuliah, dan mempraktikkan ilmu mental di Amerika Utara selama 35 tahun, serta menulis buku-buku populernya, Your Invisible Power dan Attaining Your Heart's Desire. Lee Brower adalah pendiri dan direktur eksekutif dari Empowered Wealth, sebuah firma konsultasi internasional yang menawarkan sistem dan solusi memberdayakan inti, pengalaman, sumbangan, dan aset keuangan kepada perorangan, keluarga, yayasan, dan perusahaan. Ia juga pendiri The Quadrant Living Experience, LLC, sebuah firma butik yang melisensi dan melatih jaringan kerja internasional Quadrant Living Advisors. Lee juga pengarang bersama dari buku Wealth Enchantment and Preservation dan pengarang The Brower Quadrant. Kedua situsnya adalah www.empoweredwealth.com dan www.quadrantliving.com. Jack Canfield, pengarang The Success Principles tanda merek dagang, adalah pencipta bersama dari seri Chicken Soup for the Soul tanda registrasi yang menjadi buku terlaris di New York Times, yang saat ini mengalami cetak ulang lebih dari 100 juta buku. Ia adalah ahli terkemuka dalam menciptakan terobosan keberhasilan untuk wiraswastawan, pemimpin perusahaan, manajer, profesional penjualan,
pegawai, dan pendidik, serta telah membantu ratusan ribu orang dalam mencapai impian mereka. Untuk informasi lanjutan, kunjungi www.jackcanfield.com. Robert Collier, 1885-1950. Robert Collier adalah penulis Amerika yang sangat produktif dan sukses. Semua bukunya, termasuk The Secret of the Ages dan Riches Within Your Reach, dibangun atas penyelidikannya yang luas dalam bidang metafisika dan keyakinannya bahwa keberhasilan, kebahagiaan, dan kelimpahan adalah mudah dan pantas didapatkan setiap orang. Kutipan yang ada dalam buku ini diambil dari buku The Secret of the Ages yang terdiri atas 7 jilid, dengan izin yang murah hati dari penerbit Robert Collier. Dr. John F. DeMartini DC, BSc. Ia pernah dikatakan memiliki kesulitan belajar, sekarang ia seorang doktor, filsuf, pengarang, dan pembicara internasional. Selama bertahun-tahun ia menjalankan klinik kiropraktik yang sukses, dan pernah diakui sebagai kiropraktor terbaik. Sekarang, Dr. DeMartini adalah konsultan bagi profesional kesehatan, dan berbicara serta menulis di bidang penyembuhan dan filsafat. Metode-metode transformasi pribadinya telah membantu ribuan orang untuk menemukan keteraturan dan kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup mereka. Situs webnya adalah www.drdemartini.com. Mary Diamond. Mary adalah guru Feng Shui internasional yang telah berpraktik selama lebih dari 20 tahun. Ia memperhalus pengetahuannya yang telah diberikan kepadanya sejak usia dini. Ia telah memberi nasihat kepada banyak selebriti Hollywood, direktur dan produser film, raksasa musik, dan pengarang terkenal. Ia telah membantu banyak tokoh publik dalam menciptakan lebih banyak keberhasilan dalam segala bidang kehidupannya. Mary menciptakan Diamond Feng Shui, Diamond Dowsing, dan Inner Diamond Feng Shui untuk menjembatani hukum tarik-menarik dalam lingkungan perorangan. Situsnya adalah www.mariadiamond.com. Mike Dooley. Mike tidak berkarir sebagai guru atau pembicara, ia adalah seorang petualang hidup, yang telah berhasil menahkodai bidang kewirausahaan dan korporasi. Setelah hidup dan bekerja di seluruh dunia untuk Pricewaterhouse, pada tahun 1989 ia mendirikan Totally Unique Thoughts, TUT, untuk menjual secara eceran maupun grosir hadiah-hadiah yang memberikan inspirasi. Dari nol, TUT tumbuh menjadi serangkaian toko regional, yang melibatkan semua toko besar di Amerika Serikat, mencapai konsumen di seluruh dunia melalui pusat-pusat distribusi di Jepang, Saudi Arabia, dan Swiss, dan telah menjual lebih dari 1 juta Totally Unique T-shirt standar registrasi. Pada tahun 2000 ia mengubah TUT menjadi klub petualang filsafat dan inspirasi berbasis web yang sekarang beranggotakan lebih dari 60.000 orang di lebih dari 169 negara. Ia adalah pengarang sejumlah buku, termasuk 3 jilid Notes from the Universe dan program audio terkenal, Infinite Possibilities, The Art of Living Your Dreams. Anda dapat mengenal Mike dan TUT lebih banyak melalui www.tut.com. Bob Doyle. Bob Doyle adalah pencipta dan fasilitator dari program Wealth Beyond Reason, sebuah kurikulum multimedia yang ampuh dari hukum tarik-menarik untuk membantu Anda lebih mengaktifkan hukum ini secara sengaja di dalam hidup, dan menarik kekayaan, sukses, relasi, dan segala sesuatu yang Anda inginkan. Untuk informasi lanjutan, kunjungi www.wealthbeyondreason.com. Hale Dwoskin, pengarang buku di Sedona Method yang menjadi buku terlaris menurut New York Times. Ia mengabdikan diri untuk membebaskan orang dari keyakinan yang membatasi, dan membantu mereka mencapai apapun yang dihasratkan hati mereka. Metode Sedona adalah sebuah teknik yang unik dan ampuh yang menunjukkan cara melepaskan perasaan-perasaan, keyakinan, serta sikap yang membatasi dan menyakitkan. Hale telah mengajarkan prinsip-prinsip ini kepada perusahaan dan perorangan di seluruh dunia selama 30 tahun terakhir. Situs webnya adalah www.sedona.com. Maurice Goodman disebut sebagai pria ajaib.
Ia telah menjadi judul berita di tahun 1981 ketika pulih dari cedera yang mengerikan setelah kecelakaan pesawatnya. Kepadanya dikatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa berjalan, berbicara, atau berfungsi secara normal lagi, tetapi sekarang Morris berkeliling dunia untuk mengilhami dan menyemangati ribuan orang dengan kisahnya yang menakjubkan. Istri Morris, Kathy Goodman, juga ditokohkan dalam film The Secret, dan menceritakan kisahnya sendiri tentang penyembuhan diri. Untuk mengenal lebih lanjut, kunjungi www.themiracleman.com. John Gray, PhD. John Gray adalah pengarang buku Men Are From Mars, Women Are From Venus, buku tentang hubungan pria dan wanita terlaris selama 10 tahun terakhir, dan terjual lebih dari 30 juta buku. Ia telah mengarang 14 buku terlaris lain, dan melakukan seminar-seminar untuk ribuan peserta. Fokusnya adalah membantu wanita dan pria untuk mengerti, menghormati, dan menghargai perbedaan mereka, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Buku barunya adalah The Mars and Venus Diet and Exercise Solution. Untuk belajar lebih banyak, kunjungi www.marsvenus.com. Charles Haanel, 1866-1949. Charles Haanel adalah pebisnis Amerika yang sukses dan pengarang beberapa buku, semuanya berisi ide dan metode Haanel sendiri yang ia gunakan untuk mencapai kebesaran dalam hidupnya. Karyanya yang paling terkenal adalah The Master Key System, yang memberikan 24 pelajaran mingguan menuju kebesaran, yang sampai sekarang masih sama populernya dengan saat pertama kali diterbitkan di tahun 1912. John Hagelin, PhD. Dr. John Hagelin adalah fisikawan kuantum, pendidik, dan ahli kebijakan publik yang dikenal dunia. Bukunya, Manual for a Perfect Government, menjelaskan cara menyelesaikan masalah-masalah besar sosial dan lingkungan serta menciptakan perdamaian dunia melalui kebijakan-kebijakan yang selaras dengan hukum alam. John Hagelin mendapat penghargaan Kilby Award yang bergengsi, yang mengakui para ilmuwan yang telah memberi sumbangan besar bagi masyarakat. Ia juga calon presiden untuk Partai Hukum Alam di tahun 2000. John dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu ilmuwan terbesar di masa kini. Situsnya adalah www.hagelin.org. Bill Harris. Bill Harris adalah pembicara profesional, guru, dan pemilik bisnis. Setelah mempelajari penelitian kuno dan modern tentang sifat akal dan teknik-teknik transformasi, Bill menciptakan HoloSync, suatu teknologi audio yang menghasilkan manfaat dari meditasi yang mendalam. Perusahaannya, Centerpoint Research Institute, telah memampukan ribuan orang di seluruh dunia untuk hidup lebih bahagia dan bebas stres. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.centerpoint.com. Dr. Ben Johnson MD, NMD, DO. Awalnya ia mendapat pendidikan kedokteran barat, kemudian ia tertarik pada penyembuhan energi setelah berhasil mengatasi penyakit yang membahayakan hidup dengan menggunakan metode-metode yang tidak biasa. Minat utamanya pada The Healing Codes, sebentuk penyembuhan yang ditemukan oleh Dr. Alex Lloyd. Sekarang ini Dr. Johnson dan Alex Lloyd menjalankan The Healing Codes Company untuk menyebarkan ajaran-ajarannya. Untuk mengenalnya lebih jauh kunjungi situs www.alingcodes.com. Laura Langemeier. Laura Langemeier adalah pendiri Live Out Loud, yang menyediakan pendidikan dan dukungan keuangan untuk membantu orang mencapai tujuan-tujuan keuangannya. Ia percaya bahwa pola pikir adalah kunci untuk membangun kekayaan, dan telah membantu banyak orang menjadi jutawan. Laurel berbicara kepada perorangan dan perusahaan untuk membagikan pengetahuan dan keahliannya. Situs NAI adalah www.liveoutloud.com. Perhenti C. Mulford, 1834-1891. Perhenti C. Mulford adalah salah satu penulis dan pendiri paling awal dari gerakan pikiran baru, dan seorang resi di sebagian besar hidupnya. Ia telah memengaruhi banyak penulis dan guru dalam karya-karyanya, yang mengolah hukum-hukum mental dan spiritual.
Thoughts Are Things dan The White Cross Library adalah kumpulan esainya. Lisa Nichols. Lisa Nichols adalah penasihat yang kokoh dari pemberdayaan pribadi. Ia adalah pendiri dan direktur eksekutif dari Motivating the Masses dan Motivating the Teen Spirit, dua program keterampilan komprehensif yang mendatangkan perubahan bermakna bagi hidup para remaja, perempuan, dan wiraswastawan, serta menyediakan layanan bagi sistem pendidikan, klien perusahaan, organisasi pemberdayaan, dan program-program berbasis iman. Lisa adalah pengarang bersama dari Chicken Soup for the African American Soul, dari seri buku terlaris. Situsnya adalah www.lisanichols.com. Bob Proctor. Kearifan Bob Proctor datang padanya melalui sederetan guru besar. Dimulai dari Andrew Carnegie yang mewariskannya pada Napoleon Hill, dan kemudian Hill mewariskannya kepada Earl Nightingale. Kemudian Earl Nightingale mewariskan obor kearifan kepada Bob Proctor. Bob telah bekerja di bidang potensi akal selama lebih dari 40 tahun. Ia pergi ke seluruh dunia mengajarkan rahasia, membantu perusahaan dan perorangan untuk menciptakan kemakmuran dan kelimpahan melalui hukum tarik-menarik. Ia adalah pengarang buku terlaris internasional, You Were Born Rich. Untuk mengenal Bob lebih banyak, kunjungi www.bobproctor.com. James Arthur Ray. Sebagai pelajar prinsip-prinsip kekayaan dan kemakmuran sejati di seluruh hidupnya, ia telah mengembangkan The Science of Success dan Harmony soal tanda registrasi, yang mengajarkan cara menerima hasil yang tak terbatas dalam segala bidang, keuangan, relasi, intelektual, fisik, dan spiritual. Sistem kinerja pribadinya, program pelatihan perusahaan, dan bantuan pembimbingannya digunakan di seluruh dunia, dan ia sering berbicara untuk pokok bahasan kekayaan dan kesuksesan sejati, serta potensi manusia. James juga seorang ahli dalam banyak tradisi timur, pribumi, dan mistik. Kunjungi situsnya www.jamesray.com. David Schirmer. David Schirmer adalah pedagang saham, investor, dan pelatih penanaman modal yang sangat sukses, yang menyelenggarakan lokakarya, seminar, dan kursus. Perusahaannya, Trading Edge, mengajarkan cara menciptakan penghasilan yang tak terbatas dengan mengembangkan pola pikir yang kondusif bagi kekayaan. Analisis Schirmer pada saham Australia dan luar negeri serta pasar komoditas sangat dipuji keakuratannya. Untuk mengenal lebih banyak kunjungi situs www.tradingedge.com.au. Marci Simov, Mbak. Marci Simov adalah pengarang bersama buku sukses Chicken Soup for the Woman's Soul dan Chicken Soup for the Mother's Soul. Ia adalah seorang pemimpin transformasi yang berbicara penuh gairah tentang perkembangan dan kebahagiaan pribadi. Karyanya terutama diarahkan untuk memajukan kehidupan perempuan. Ia juga pendiri bersama dan direktur The Stem Group, sebuah perusahaan yang menawarkan program-program martabat diri dan inspirasi bagi perempuan. Situsnya adalah www.marcisimov.com. Dr. Joe Vital, MSc.D. Joe Vital, 20 tahun lalu ia seorang tunawisma, sekarang ia dianggap sebagai salah satu spesialis pemasaran utama di dunia. Ia telah menulis banyak buku tentang prinsip-prinsip sukses dan kelimpahan, termasuk Life's Missing Instruction Manual, Hypnotic Trading, dan The Attractor Factor, semuanya merupakan buku terlaris. Joe memiliki ijazah doktoral dalam ilmu metafisika dan seorang hipnoterapis bersertifikat, praktisi metafisika, pendeta yang ditahbiskan, dan penyembuh cikung. Kunjungi situsnya www.murphyray.com. Dr. Dennis Whiteley, PhD. Dr. Whiteley adalah salah satu pengarang, dosen, dan konsultan pencapaian kinerja tinggi manusia yang paling dihormati di Amerika. Ia dipekerjakan untuk melatih astronot NASA, dan kemudian menerapkan program yang sama dengan para atlet Olimpiade. Album audionya The Psychology of Winning, menjadi program penguasaan diri yang terlaris, dan ia juga mengarang 15 buku non-fiksi, termasuk beberapa buku terlaris internasional. Situsnya adalah www.whiteley.com. Neale Donald Walsch
Neale Donald Walsh adalah pembawa pesan spiritual di zaman modern dan pengarang buku terlaris serta pendobrak serial 3 buku Conversations with God memecahkan rekor di daftar buku terlaris New York Times. Neale telah menerbitkan 22 buku, serta program-program audio dan video, dan berkeliling dunia membawa pesan spiritual baru. Ia dapat dihubungi pada www.nealedonaldwalsh.com. Wallace Wattles, 1860-1911. Kelahiran Amerika, Wallace Wattles menghabiskan bertahun-tahun mempelajari berbagai agama dan filsafat sebelum mulai menulis tentang praktik prinsip-prinsip pikiran baru. Banyak buku Wattles berdampak besar pada kemakmuran dan kesuksesan para guru. Karyanya yang paling terkenal adalah buku klasik tentang kemakmuran The Science of Getting Rich, diterbitkan pada tahun 1910. Fred Alan Wolf. Ph.D. Fred Alan Wolf adalah seorang fisikawan, penulis, dan dosen, dengan ijazah doktoral dalam fisika teori. Dr. Wolf telah mengajar di berbagai universitas di seluruh dunia. Hasil penelitiannya dalam fisika kuantum dan kesadaran dikenal luas melalui tulisannya. Ia adalah pengarang 12 buku, termasuk Taking the Quantum Leap, yang memenangkan penghargaan buku nasional. Sekarang ini Dr. Wolf masih menulis dan memberi kuliah di seluruh dunia, dan melanjutkan penelitiannya yang menakjubkan tentang relasi fisika kuantum dan kesadaran. Kunjungi situsnya www.fredalanwolf.com. Semoga rahasia mendatangkan cinta dan kegembiraan pada seluruh keberadaan Anda. Itulah niat saya bagi Anda, dan bagi dunia. Untuk mengalami rahasia lebih banyak, kunjungi situs www.pesekret.tv. File 4 telah selesai. Begitu pula dengan buku ini. Saya berterima kasih kepada segenap pihak yang telah mendukung saya dalam usaha mencerdaskan anak bangsa, sesuai dengan moto Plamindo. Akhir kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pihak yang merasa dirugikan, ataupun bila terdapat berbagai kekurangan dalam proses transkripsi buku ini. Untuk menghubungi saya, silahkan PM account caslady@plamindo.com by Casloft.